Jokowi meminta jajarannya memprioritaskan BUMN dalam negeri untuk industri pertahanan. Misalnya ingin membeli kapal misalnya, berikan pada PT PAL. Halo sahabat militer magazines. Indonesia boleh berbangga karena pada akhirnya memiliki kapal selam buatan sendiri. Di ASEAN, Indonesia memang menjadi satu-satunya negara pembuat kapal selam. Akan tetapi, untuk kawasan Asia sudah ada banyak negara yang mampu membuat kapal selam. Nah, ada kabar baik. Dilansir dari CNBC Indonesia, diberitakan bahwa Indonesia berencana menambah lagi 3 kapal selam melalui proses perakitan oleh PT PAL Indonesia yang merupakan kerjasama dengan Korea Selatan di Surabaya, Jawa Timur. Kontrak pengadaan kapal selam yang keempat, 5, dan 6 sempat diteken pada 12 April 2019. Akan tetapi, dukungan proyek pengembangan kapal selam ini tak ada lagi kabarnya dari rencana semula di tahun 2020. Pada buku nota keuangan beserta RAPBN 2021 ada kabar baik. Pemerintah menyiapkan anggaran melalui skema penyertaan modal negara atau PMN kepada PT PAL Indonesia untuk pengembangan kapal selam. Nilainya mencapai 1,3 triliun rupiah. Dalam mendukung teknologi pembangunan kapal selam serta meminimalisasi ketergantungan terhadap industri alutsista dari luar negeri, pemerintah dalam RAPBN tahun 2021 memberikan dukungan melalui pemberian PMN kepada PT PAL Indonesia Persero. Laporan itu menjelaskan bahwa PMN kepada PT PAL Indonesia dalam RAPBN tahun 2021 merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015 yang akan dimanfaatkan untuk mendukung penguasaan teknologi pembangunan kapal selam melalui kesiapan fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia, serta memperbaiki struktur permodalan. Porsi terbesar dari penggunaan tambahan dana PMN 2021 untuk PT PAL akan digunakan untuk penyiapan fasilitas pendukung pembangunan dan perawatan kapal selam dalam rangka menunjang proses pembangunan kapal selam secara whole local production, yang di dalamnya terdapat pengadaan ship lift yang merupakan fasilitas utama dan vital untuk mendukung kegiatan docking dan undocking kapal selam, karena akan memperkecil risiko pada saat launching, mempersingkat waktu, dan menghemat biaya. Dari pihak PT PAL Indonesia Persero selaku BUMN yang sebelumnya mengaku belum mendapat penugasan dari pembuatan kapal selam tersebut oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2020. Saat ini PT PAL sedang mengerjakan beberapa proyek lama yang berhubungan dengan kapal selam. Satu di antaranya merupakan pengetesan, satu lainnya bongkar pasang berat kapal selam, dan sisanya lagi bongkar pasang kelas menengah. Jadi ada 3, yang satu bangunan kapal baru Nagapasa kelas, progresnya commissioning atau testing. Yang kedua overhaul KRI Cakra perbaikan besar. Yang ketiga docking pemeliharaan kelas menengah Nagapasa kelas. KRI Alugoro merupakan kapal buatan Indonesia yang diproduksi di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya. Kapal selam yang dibuat PT PAL ini selesai diproduksi pada 11 April 2019. Proses produksinya memakan waktu sampai 4 tahun. Untuk membuat kapal selam ini, PT PAL bekerjasama dengan pemain global asal Korea Selatan, yaitu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME. Dalam pembuatannya, KRI Alugoro ini melibatkan 206 engineer dari Indonesia.
Dengan kerjasama ini, selain berhasil membuat kapal selam, juga ada transfer ilmu yang berguna bagi para engineer dan teknisi asal Indonesia. Dengan selesainya KRI Alugoro di tahun 2019, Indonesia saat ini mempunyai 5 kapal selam. Selain KRI Alugoro, Indonesia memiliki 4 kapal selam yang sudah beroperasi, yaitu KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, dan KRI Arda Dedali 404. Kebanyakan kapal selam yang dimiliki Indonesia merupakan impor dari Jerman, Hoas Worker Das Welf yang sudah direparasi, serta dari Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Engineering. Untuk memproduksi satu unit kapal selam, biaya produksinya setara dengan 1,5 triliun rupiah. Ongkos ini masih jauh lebih murah dibanding impor yang biayanya bisa mencapai puluhan triliun rupiah untuk 3 unit kapal selam. Artinya, KRI Alugoro ini jadi satu terobosan yang patut diapresiasi. Walaupun tidak 100% membuatnya sendiri, tetapi Indonesia masih lebih unggul dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kapal selam merupakan salah satu bagian dari alat pertahanan yang juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa kuat militer suatu negara. Menurut kajian Global Firepower, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-16 dari 137 negara yang dilakukan asesmen. Dan Indonesia merupakan negara dengan militer paling unggul dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain.